Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pasangan suami istri yang datang ruqyah ke ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi. Lalu ia kesurupan ketika mendengar azan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus di channel Muslim Haji. Sahabat semua, pertama dan utama sekali saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan keimanan dan ketakwaan kepada kita semua. Semoga Ramadan yang telah kita lalui bukan Ramadan yang sia-sia, Ramadan yang penuh makna, Ramadan yang penuh berkah, yang akan menjadi bekal bagi kita untuk 11 bulan ke depan. Lalu insya Allah sampai kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Sahabat semua, kisah ini adalah tentang seorang suami istri, tentang pasangan suami istri yang datang ruqyah. Lalu ketika suara azan berkumandang, tiba-tiba istrinya kesurupan. Nah sahabat, satu hal yang perlu diketahui bahwa suara takbir juga merupakan ruqyah buat seseorang. Jadi boleh juga kalau ada di keluarga kita atau ada orang di dekat kita yang tiba-tiba kesurupan, maka bisa kita perdengarkan suara takbir atau suara azan. Nah, seperti pada saat hari ini ketika orang menggemakan takbir, ini juga sebagai ruqyah buat kita sahabat. Bahwa takbir yang terus kita kumandangkan itu akan mengusir jin-jin yang ada dalam diri kita. Seperti pasangan suami istri yang ruqyah tersebut. Jadi beliau, istrinya terkena santet, jin santet yang dikirimkan oleh dukun. Nah lalu tiba-tiba pada saat itu hari waktu zuhur masuk, dan ketika suara azan berkumandang, jin ini meronta, dan setelah selesai suara azan berkumandang, segera jinnya keluar, tidak tahan berada dalam tubuh manusia itu. Nah oleh karena itu sahabat, salah satu cara ruqyah yang terbaik adalah sering-sering menemui masjid, sering-sering datang ke masjid, lalu dengarkan suara azan. Ini juga menjadi kesehatan buat tubuh kita. Kena air wudhu, insya Allah menjadi kesehatan buat kita. Tapi bukan berarti mengambil air WC untuk diminum ya. Ini salah sahabat. Kebiasaan orang Minang ada mengambil air 7 masaji atau air 7 masjid yang digunakan untuk obat. Padahal ini salah. Tetapi terapi berwudu dengan air masjid inilah, keberkahan dari berwudu inilah yang akan memberikan kesehatan kepada kita. Percuma saja sahabat ngambil air 7 masjid, jauh-jauh mencari 7 masjid, lalu diambil, lalu diminum, tapi tidak sholat, tidak berwudu. Ini sia-sia sahabat. Ini ada pekerjaan yang tidak disunahkan oleh Rasulullah. Sesuatu yang dibuat-buat oleh jin, oleh setan melalui perdukunan. Nah, saya menyarankan kepada orang-orang yang mempunyai penyakit untuk sering-sering datang ke masjid, untuk dengarkan azan, untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh jin, salah satunya adalah orang susah tidur. Tapi lihatlah ketika orang datang ke masjid, contohnya seperti ia datang sholat Jumat, maka dengan mudahnya jamaah sholat Jumat ini tertidur. Nah, inilah salah satu contoh sahabat. Ketika ke masjid, insya Allah jin-jin yang ada dalam tubuh kita akan segera keluar. Orang susah tidur, pas sampai di masjid, alhamdulillah mudah ia tidur. Nah, makanya kenapa juga ini klinik kesehatan ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi kita adakan di Masjid Taqwa, salah satunya untuk mendapatkan keberkahan masjid ini. Jadi orang yang datang berobat ke Masjid Taqwa Nagari Talawi secara tidak langsung ia
terbawa datang ke masjid. Lalu ketika waktu sholat masuk, waktu sholat tiba, saya mengharuskan kepada pasien untuk sholat dulu, baru lakukan pengobatan. Kalau ia tidak mau sholat, sahabat, mohon maaf, saya tidak akan memberikan pengobatan kepada orang ini. Tandanya ia tidak mau berobat, tidak mau berubah. Jadi sahabat, kunci kesehatan itu harusnya kita menelusuri dari mana bermula penyakit itu. Jadi saya di ruang sehat Masjid Taqwa tidak serta-merta seorang pasien yang datang ke ruang sehat, ke masjid, akan saya berikan obat, suruh beli obat, suruh makan obat. Tidak, sahabat. Kita akan telusuri dulu dari mana asal mula penyakitnya. Kalau penyakitnya itu karena ibadah yang lalai, maka kami perintahkan untuk memperbaiki ibadah dulu. Kalau perlu nggak usah beli obat pulang, nggak usah. Kalau ia bermasalah antara suami istri, perbaiki dulu hubungan suami istri. Tidak usah beli obat dulu, tidak usah ruqyah dulu, perbaiki itu dulu. Lalu seandainya ia ada masalah dengan orang tua, dengan tetangga, perbaiki dulu, perbaiki ibadah, perbaiki seterusnya. Kalau masih ada hubungan dengan perdukunan, harus dihentikan dulu. Bahkan mohon maaf, orang yang tidak mau menghentikan perdukunan, saya tidak akan membantunya untuk meruqyah, karena ini sia-sia, sahabat. Dan begitu juga saya sampaikan, orang yang tidak mau menghentikan perdukunan, lebih baik ia tidak usah beli obat di ruang sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi. Tidak usah beli obat. Ini sebenarnya sebuah kesia-siaan. Walaupun saya sebagai penjual, walaupun saya pemilik toko, walaupun saya pemilik klinik ruang sehat Masjid Taqwa, sebenarnya kan rugi kalau orang ini tidak berobat, tidak melakukan transaksi. Tapi sudah menjadi sebuah komitmen bagi saya. Kita akan mencari dasar penyakitnya dulu, awal mula, pangkal bala penyakitnya dulu. Baru nanti setelah itu kita beri obat jika itu perlu. Nah, begitu juga dengan seseorang yang setelah ruqyah tapi ia masih kesurupan dan terganggu oleh jin. Maka kita akan periksa dulu amalan-amalannya, apa masalah-masalah rumah tangganya, dan salah satunya apakah ia masih terikat dengan perdukunan. Kalau masih terikat dengan perdukunan, ia harus segera menghentikannya. Atau ada seorang yang pergi ke ruang sehat, ia sudah rajin sholat, ia sudah tidak pernah lagi ke dukun, ia senantiasa membaca Al-Quran, zikir-zikir, tahajud, berpuasa, tapi masih diganggu oleh jin. Saya akan gali terus apa permasalahannya, apa masalahnya sehingga ia masih seperti itu. Nah, ternyata salah satunya adalah karena ia zalim kepada rumah tangganya, zalim kepada istrinya, suka mentelantarkan istrinya, tidak memperdulikan istrinya, tidak memperdulikan kehidupan istrinya, maka ia tetap akan diganggu oleh jin karena maksiat. Salah satu penyebab orang yang masih diganggu jin setelah diruqyah adalah maksiat kepada Allah, lalai ibadah, dan adanya tindak perdukunan. Dan ini sahabat, itu tentang kisah pasutri, pasangan suami istri yang ketika terdengar suara azan, istrinya kesurupan. Dan setelah selesai suara azan, alhamdulillah jin yang ada di tubuh istrinya keluar, jin santet yang ada dalam tubuh istrinya keluar. Nah, ini salah satu terapi bagi sahabat-sahabat yang ingin diruqyah. Bisa ruqyah diri sendiri, suami mentakbirkan istrinya, atau istrinya bertakbir di telinga suaminya sebanyak-banyaknya. Insya Allah setan sangat benci dengan surah-surah takbir. Sambil menyambut Hari Raya Idul Fitri, sahabat, kita akan ruqyah dengan takbir mengkumandangkan kemenangan. Mudah-mudahan ini akan membantu menghilangkan jin yang ada dalam tubuh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.